pada malam Mi'raj, aku melihat kebanyakan penghuni neraka itu, kata beliau, al-fuqara, orang-orang fakir rupanya. Ittala'tu lailatal mi'raj 'ala an-nar fara'aitu aksara ahliha al-fuqara. Yang banyak menghuni neraka itu adalah al-fakir, kata Rasulullah. Orang fakir. Qalu ya Rasulullah minal mal. Wahai Rasulullah, adakah fakir itu fakir dari harta? Qala la bal minal ilm. Bukan fakir harta, tapi fakir ilmu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya? Artinya menuntut ilmu itu ala kadarnya. Ibadah itu ala kadarnya. Sembahyang ala kadarnya. Puasa ala kadarnya. Dunia saja yang dipikirkannya. Maka pada hikmah yang ke-186 dari Al-Hikam Al-Athaiyah telah berkata pengarang Imam Ahmad ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi. Kata beliau, ibaratuhum imma li faydani wujdi أو لقصد هداية مريد. فالأول حال السالكين والثاني حال أرباب المكينة والمحققين. Ibarat-ibarat mereka, ada kalanya limpahan perasaan mereka atau tujuan memberikan petunjuk kepada murid. Pertama, keadaan orang-orang salikin, dan kedua adalah keadaan orang-orang yang sudah berada pada maqam tamkin atau maqamul baqa. Itulah lebih kurang terjemahan hikmah yang ke-186. Ibaratus salikin bermula ibarat yang keluar dari orang salikin. Ungkapan-ungkapan atau perkataan-perkataan yang keluar dari orang-orang salikin. Lalu siapakah mereka yang disebut salikin itu? Mereka adalah humul ladzina lam yasilu ila darajatit tamkin. Orang-orang yang belum sampai kepada maqamul baqa. Itulah salikin tadi. Maka tuan-tuan sekalian, untuk lebih memudahkan kita memahami hikmah yang ke-186 ini, pada pertemuan jauh sebelumnya kita sebutkan bahwa manusia itu terbagi kepada 3 golongan. Golongan yang pertama disebut dengan golongan awamul muslimin. Artinya kebanyakan orang muslim. Namanya awamul muslimin. Macam mana rupanya kelompok ini? Awamul muslimin ini. Kelompok ini adalah orang-orang muslim yang dalam hati mereka tidak ada niat, tidak ada gerakan, tidak ada keinginan dan kehendak untuk mengenal Allah. Tak ada. Menuntut ilmu ala kadarnya. Ibadah sembahyang contohnya ala kadarnya. Yang diingatnya adalah harta dan dunia, dan kalau mati inginkan surga. Itu awamul muslimin. Dan awamul muslimin ini, tuan-tuan sekalian, jika dibagi dia, ada yang awam kali,
ada yang awam mendekati salikin yang kita sebutkan tadi. Maka awam yang paling bawah ini menuntut ilmu tidak. Sembahyang juga tidak. Kadang-kadang sembahyang, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang puasa, kadang-kadang tidak puasa. Waktunya dihabiskan untuk harta dan dunia saja. Tak ada niatnya untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang inilah, golongan inilah yang mudah dihinggapi penyakit-penyakit hati. Seperti ria, sombong, ujub, dengki, dan lain-lainnya. Maka benarlah sabda Rasulullah. Kata beliau, "Ittala'tu lailatal mi'raj 'ala an-nar fara'aitu aksara ahliha al-fuqara." Kata Rasulullah, pada malam Mi'raj aku melihat kebanyakan penghuni neraka itu, kata beliau, al-fuqara, orang-orang fakir rupanya. Ittala'tu lailatal mi'raj 'ala an-nar fara'aitu aksara ahliha al-fuqara. Yang banyak menghuni neraka itu adalah al-fakir, kata Rasulullah. Orang fakir. Qalu ya Rasulullah minal mal. Wahai Rasulullah, adakah fakir itu fakir dari harta? Qala la bal minal ilm. Bukan fakir harta, tapi fakir ilmu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya? Artinya menuntut ilmu itu ala kadarnya. Ibadah itu ala kadarnya. Sembahyang ala kadarnya. Puasa ala kadarnya. Dunia saja yang dipikirkannya. Tapi tuan-tuan sekalian, ada juga awam muslimin ini yang gemar menuntut ilmu. Yang suka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dia orang yang sudah mendekati orang salikin yang kita sebutkan tadi. Jadi orang-orang salikin itu adalah orang-orang yang sudah punya kehendak. Sudah punya kehendak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, tidaklah main-main ketika setiap orang ingin masuk rumah suluk, dia ada redaksinya. Minta izin Tuan, saya mau masuk suluk 10 hari 10 malam. Saya serahkan diri saya kepada Tuan zahir dan batin. Mohon doa dan bimbingan Tuan untuk saya mengenal Allah. Kalimat ini enteng, tapi payah untuk dipraktekkan, tuan-tuan sekalian. Jadi orang salikin ini orang yang sudah ada kehendak, keinginan untuk mengenal Allah. Orang yang sudah melaksanakan program agamanya itu. Rajin. Tertib sembahyangnya, tertib puasanya. Jadwal zikirnya mungkin 1000 satu hari. Mungkin 2000 satu hari. Atau mungkin 5000 satu hari. Di jalan yang teratur, tuan-tuan sekalian. Dia hiasi sifat-sifat terpuji pada dirinya. Dan dia hilangkan sifat-sifat tercela pada dirinya itu. Ini namanya golongan salikin. Jadi tuan-tuan sekalian, golongan salikin ini adalah golongan yang ada cita-cita dalam hatinya untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijaga amalnya, dan amalan wirid-wiridnya tetap berjalan. Puncaknya, tuan-tuan sekalian, dia akan sampai ke satu maqam namanya maqamul fana. Maqamul fana ini di bawah maqamul baqa. Tinggi baqa itu lagi. Tapi setiap orang yang sampai kepada maqamul baqa, dia akan melalui satu maqam dan maqamul fana. Orang salikin ini, kalau baik amalnya, baik adabnya, teratur dia, maka sampailah dia ke puncak salikin itu, namanya maqamul fana. Jadi kalau sudah teratur, tuan-tuan sekalian, zikirnya sudah teratur. Dan ini tidak mudah dia. 5000 satu hari ini bukan mudah dia. Mencakapnya mudah. Mengojokannya susah.
rutin dia, tertib dia, kontinu dia, istiqomah dengan zikir-zikirnya dan amalan-amalannya itu, sehingga tuan-tuan sekalian, suatu saat Allah akan berikan dia sesuatu yang mana sesuatu itu ia kehilangan dirinya, yang nampak, yang wujud hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hilang dirinya, yang wujud, yang ditengoknya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah namanya puncak yang diberikan Allah kepada orang-orang sedikit itu. Tapi usah dicita-citakan lagi itu tuan-tuan. Berzikir saja. Mohon ridha Allah. Ilai anta maksudi wa ridha maklubi. Jadi ibarat, cerita ibarat, ungkapan-ungkapan, pernyataan-pernyataan, perkataan-perkataan orang yang sudah sampai kepada puncak ini, maqamul fana, dia tidak sama dengan perkataan-perkataan orang yang sudah sampai pada maqamul baqa. Maka ibarat itu tambahisu min qulubihi. Orang yang sampai pada puncak ini, maka pernyataan, perkataan atau ungkapan-ungkapannya itu terbit bangkit dari hati mereka itu. Bidafi'in min faydanil wujdil muhtarim fi qulubihim. Dengan dorongan dari limpahan perasaan cinta, perasaan jinak yang membara dalam hati mereka itu. Duna ayyamliku qudratan ala qayha fiha. Mereka tidak mampu untuk menyimpannya di dalam hati mereka. Kadang-kadang orang yang sudah sampai kepada makom ini puncaknya, karena rindunya kepada Allah, cinta dan rindu yang sangat membara, jinaknya mereka kepada Allah, akrabnya kepada Allah, sehingga mereka mengeluarkan pernyataan-pernyataan, ungkapan-ungkapan yang sepatutnya tidak boleh mereka ucapkan, keluarkan dari mulut mereka itu. Tapi mereka tak tahan, tak mampu, tak kuasa mereka tahan pernyataan itu disimpan dalam hati mereka. Maka terkeluarlah pernyataan itu yang padahal ungkapan itu tidak boleh mereka nyatakan, tuturkan tuan-tuan sekalian. Itu kono indu, itu bukan Tuhan. Kono indu tak kuasa menahan. Keluar cakap tadi. Wa katsiran ma takunu ibaratuhum ghayra mubahin lahumun nutqu biha. Dan kebanyakannya adalah ibarat-ibarat itu tidak dibolehkan menuturkan dirinya. Tak boleh dituturkan. Jadi sebenarnya kalimat itu seharusnya mereka simpan dalam hati mereka. Tak boleh dikeluarkan. Keluar juga ucapan itu, ungkapan itu. Kenapa? Tak dapat menyimpannya karena rasa rindu yang tersangat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam mana maksudnya? Kita berdoa aja lah. Macam mana orang sampai ke tahap itu? Jadi dikatakan ucapan itu, ungkapan itu tidak boleh dituturkan, disampaikan. Walakinnahum ma'dzurun fi dzalika. Akan tetapi dimaafkan, diuzurkan mereka mengucapkan itu. Boleh. Dalam keadaan demikian boleh mengucapkan, dimaafkan dan uzurkan. Walakinnahum ma'dzurun fi dzalika. Kenapa dibolehkan? Liuqu'ihim fi halil wujdil al-multahid fi qulubihim. Karena jatuhnya mereka pada keadaan perasaan tadi yang berapi-api, yang menyala-nyala, yang ada dalam hati mereka. Baik ucapan mereka, khitab mereka kepada Allah, doa mengajak mereka kepada Allah, baik ucapan mereka kepada manusia, sebenarnya tidak boleh. Tapi ma'zurun dibolehkan, dimaafkan. Kenapa? Karena keadaan mereka yang tidak tertahankan. Kadang-kadang kita pun berpikir macam mana hamba-hamba Allah itu tak tahan menahan kerinduannya pada Allah. Kalau kita ingin jauh dengan Tuhan, buat contohnya Tuhan, kita contohkan.
Para wali-wali Allah ini, ketika mereka tak tahan, terkeluar cakap tadi. Ka'ibarati Barah al-Aswad. Yukhatibu biha Allah Ta'ala. Hina istasqa ba'da an uhitu 7 sinin. Ibarat kata-kata ungkapan dari Barah al-Aswad. Tuan-tuan tu boleh tengok, mungkin di Google ada tentang kisah Barah bin Barah al-Aswad. Ketika beliau mengkhitab Allah, meminta hujan. Setelah hujan tidak turun selama lebih kurang 7 sinin, 7 tahun lamanya. Uang dah habis, dah keluar semuanya. Berdoa istisqa supaya minta Allah turunkan hujan. 1,000, 2,000, bahkan puluhan ribu orang dan doa itu meminta untuk Allah turunkan hujan. Hujan tidak turun-turun. Kisah ini dikisahkan pada zaman Nabi Musa alaihissalam, tuan-tuan sekalian. Maka Allah titahkan Musa, maka engkau carilah seorang hambaku bernama Barah al-Aswad. Bilang kepada dia, suruh dia berdoa untuk meminta supaya hujan itu turun. Bagilah Nabi Musa setelah sekian lama berjumpa beliau dengan seorang hamba Allah, wali Allah, namanya Barah al-Aswad. Diciptakannya lah. Maka berdoalah tuan-tuan sekalian Barah al-Aswad ini. Yang doa munajat ini sebenarnya tidak boleh keluar. Kenapa? Karena perkataan dipandang tidak beradab, dipandang kurang ajar oleh Nabi Musa alaihissalam. Apa perkataan Barah al-Aswad? Meminta hujan pun. Berdoa minta hujan. Kata beliau, ma hadza min fi'ali ya Allah. Kemarau panjang ini bukan perbuatan engkau ya Allah. Dalam munajatnya. Wal hadza min hilmi. Dan kemarau panjang ini bukan kasih sayang engkau. Bukan kelemah lembutan engkau ya Allah. Wa man ladzi badala. Ini ada apa dengan gerangan engkau ya Allah? Kenapa engkau begini? Kata beliau, anaqasat 'alaika uyunuk. Adakah sudah kurang mata airmu? Am 'adat ar-riyah an ta'at? Atau adakah angin sudah tidak mau lagi tunduk kepadamu? Ya Allah, hujan ini tidak mau turun. Adakah angin tidak mau lagi tunduk kepadamu? Am nafada ma'indak? Atau habiskah perbendaharaan engkau ya Allah? Amistadda ghadabuk al-muznibin alasta kunta ghaffar. Atau engkau sangat marah pada orang berdosa, maka engkau orang yang maha pengampun. Qabla khalqil khatta'in, sebelum engkau ciptakan orang-orang berdosa itu. Khalaqar rahman, engkau yang ciptakan rahmat. Wa amarta bil 'afwi, engkau perintahkan dengan kasih sayang. Tetapi kenapa engkau tidak turunkan hujan? Ada apa dengan engkau ya Allah? Adakah hujan ini sudah tidak mau tunduk lagi kepada engkau? Adakah engkau ini takut tumpul? Begitu katanya. Bankrupt, takut tumpul, takut habis airnya. Atau karena tidak turunnya hujan ini Allah, karena orang-orang berdosa. Ini kan masalah sepele ya Allah. Kan tidak merugikan engkau. Turunkan ya Allah hujan. Turun hujan. Turun tuan. Hujan itu turun. Selobek-lobeknya. Nabi Musa alaihissalam ketika mendengar perkataan munajat ini, beliau marah dan hendak memukul Barah al-Aswad ini. Dipandang ucapan ini perkataan tidak wajar dia, kurang hajar, tidak beradab. Tapi turunlah firman Allah, ya Musa, jangan engkau pukul, biarkan dia, karena dia hambaku, telah membuat aku tertawa 3 kali dalam satu hari. Golak Tuhan buatnya. Jadi Tuhan itu golak. Laisa kamitslihi syai'. Allah itu tidak serupa.
Dalam banyak hadis Allah itu penjemburu. Allah itu tersenyum. Kita menciptakan tentang perihal sosial, spiritual hamba-hamba Allah yang buat Allah itu ketawa tergolak, tuan-tuan sekalian. Ada lagi dalam satu kejadian di kota Basrah. Satu kejadian, semua toko terbakar di kota Basrah. Ada satu toko yang tidak terbakar. Orang pun heran. Ini toko siapa Allah? Tak terbakar, tak mau api itu memakan gitu, tuan-tuan sekalian. Dicari, diusut, punya usut, siapa pemilik toko? Rupanya diketahui seorang wali Allah. Datanglah waktu ke sana, bertanya, apa amalan tuan ni? Ya, apa amalan tuan ni sehingga toko tuan tidak terbakar? Yang mana toko-toko orang lain terbakar? Kalau kita paling semen Tuhan itu, tuan, apa amalan Tuhan nih? Katanya, Allah tidak mau membakar tokoku karena Allah dan aku sudah buat satu perjanjian bahwa Allah tidak akan membakar tokoku. Ungkapan ini, ungkapan jinak namanya. Sangat akrab dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tak boleh menirunya. Jangan kita contoh ucapan-ucapan, ungkapan-ungkapan seperti ini. Mengado-ngado gitu. Jangan kita contoh supaya kita dianggap sudah maqamul fana. Gila tuan nanti. Tuan-tuan sekalian, ada lagi seorang hamba bernama Samnun. Namanya Samnun. Samnun berkata, ya Allah, tidak ada dalam hatiku ini selain Engkau. Seluruh diriku ini adalah untuk Engkau. Kalau Engkau tak percaya Allah, silakan. Jadi ibarat mereka itu karena limpahan perasaan hati yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ingat tuan-tuan sekalian, ya, itu sekedar cerita kita sampaikan. Man lam yakun fi hadzal maqam. Ini dongakannya dari doa. Barang siapa yang tidak di maqam ini, dia tidak di maqam ini, wa yatashabbahu bihim fi dzalika, dan menyerupai perkataan itu, meniru perkataan mereka, halak wa asyraf al kufur, maka dia akan binasa dan mendekatkan kepada kekafiran. Nah, ini bahaya. Jadi tuan-tuan sekalian, ini hanya dibenarkan orang pada maqam fana tadi, maka ma'zurun, dimaafkan, diuzurkan dia mengeluarkan perkataan karena tak tahan yang menyimpannya dalam hati karena cinta dan rindunya kepada Allah. Itu wa ibaratu sadiqin. Sekarang wa ibaratu ahli tamkin. Kalau tadi ibarat pernyataan orang-orang yang ada di maqam fana, wal an wa ibaratu ahli tamkin. Sedangkan ibarat ungkapan-ungkapan orang yang sudah duduk di maqam tamkin itu macam mana pula? Apa perbedaan orang yang duduk di maqam baqa dan di maqam tamkin atau baqa dan maqam fana? Orang yang duduk di maqam tamkin atau baqa, mereka melihat Allah dan melihat ciptaannya. Begitu mereka melihat ciptaannya, langsung ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang duduk di maqam fana, tidak ada yang mereka lihat melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hilang dirinya. Hanya Allah yang dilihat. Untuk lebih memudahkannya, macam gunung. Contoh macam gunung. Di gunung, di sebelah kiri ini dia maqam orang awam. Orang awam ini la yaral haq. Mereka tidak melihat Allah. Yang mereka lihat adalah makhluk-makhluk Allah saja. Golongan inilah yang biasa dihinggapi penyakit-penyakit hati itu. Maka golongan awamul muslimin ini,
Kalau mereka punya niat, punya gerakan kehendak untuk mengenal Allah, sudah teratur hidupnya, sembahyangnya, puasanya, zikir dan sebagainya, dihiasi dirinya dengan sifat-sifat terpuji, menjauhkan dirinya sifat-sifat tercela, suatu saat dia akan naik ke puncak gunung tadi. Ini gunung di puncak kiri, di makam awam tadi, naik dia ke atas ke puncak tadi. Jadi Allah berikan dia satu keadaan dan maqamul fana. Tidak ada kanan, tidak ada kiri, tak ada belakang, tak ada depan. Yang ditengoknya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di makam inilah ucapan-ucapan yang mereka tuturkan tanpa mereka sadari itu. Ketika berada di makam ini, turun lagi ke sebelah. Namanya maqamul baqa. Seakan-akan orang yang duduk di maqamul baqa ini sama dengan orang yang duduk di makam awamul muslimin, tapi berbeda. Bedanya di mana? Orang awam ini yang ditengoknya hanya makhluk-makhluk Allah. Sedangkan orang maqamul baqa melihat Allah dan melihat ciptaannya. Begitu dia melihat ciptaannya, langsung ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya tak pernah lupa dengan Allah. Dia dalam keramaian, dalam keadaan apapun, hatinya selalu ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini maqamul baqa. Kita pernah sampaikan di maqamul baqa inilah tuan-tuan sekalian yang bisa menjadi mursyid itu. Kenapa? Karena dia tidak sama dengan maqamul fana, tak bisa memberikan petunjuk, irsyad. Kenapa? Yang ditengoknya hanya Allah. Ucapan-ucapan dipandang gila dari tuan-tuan sekalian. Wa ibaratu ahli tamkin, orang yang sudah duduk di makam ini, tuan-tuan sekalian, muqayyadatun biquyudi asy-syar'i wa yukhatibuna bihal akharin ala wajhil hidayati wal irsyad. Orang yang sudah duduk di makam tamkin ini, ungkapan-ungkapannya, kalimat-kalimat yang dikeluarkan itu muqayyadatun biquyudi asy-syar'i. Dia, tuan-tuan sekalian, terukur terkait dengan syariat, dengan garis-garis yang sudah digariskan oleh syariat. Jadi kalau bercakap dia sesuai dengan syariat. Tutur katanya, perbuatan terukur, tuan-tuan sekalian. Dengan apa? Dengan peraturan-peraturan syariat. Dan mereka mengkhitab dengan ibarat akan yang lainnya atas jalan memberikan hidayah dan petunjuk, tuan-tuan sekalian. Makanya orang golongan inilah yang menjadi musyrik dulu itu begitu dia, tuan-tuan sekalian. Susah kita di zaman sekarang ini mendapatkan orang yang sudah duduk di maqamul baqa itu. Karena tutur katanya, perbuatannya, tingkah lakunya sangat terkait dengan peraturan-peraturan syariat. Kalau fana tak bisa, Allah itu dibuat kawan. Dibuat kawan Allah. Karena luapkan perasaan yang luar biasa macam kawan Allah itu dibuat. Anda bisa bersyariat, salah lah itu. Maka kalau orang belajar syariat saja asik menyalahkan keduanya. Orang yang duduk di maqamul baqa ini, kalimat-kalimat yang dituturkan itu dapat memberikan petunjuk dan irsyad pada orang lain. Nah, begitulah dia. Memberikan nasihat dan dapat dipakai. Baik ungkapannya kepada Allah atau ungkapan pernyataan kepada manusia. Bahkan ungkapan-ungkapan orang yang duduk di makam tamkin ini dapat kita amalkan, tuan-tuan sekalian. Ka'ibarati ba'dihim hina yunaji rabbah. Seperti ibarat ungkapan-ungkapan sebahagian mereka ketika mereka munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini munajat orang yang sampai kepada maqamul baqa ini lain, tuan-tuan. Kata sebahagian mereka, Ilahi anta uddati fi syiddati wa mu'nisi fi wahdati wa hafizi fi ghurbati wa dalili fi hayrati wa maljari. Idza dhanqat alayya nafsi anta hasbi fa ni'mal hasbu hasbi wa anta rabbi fa ni'mal rabbu rabbi. Ya Allah,
engkau adalah bekalku pada kesulitanku. Bekalku pada kesulitanku. Allah bekal kita dalam kita menghadapi kesulitan-kesulitan. Engkau penghiburku pada waktu aku sendiri. Engkaulah penjagaku pada pengasinganku. Engkau petunjukku dalam kebingunganku. Engkaulah tempat aku bersandar bila mana sempit atasku diriku. Engkau yang mencukupi aku. Sebaik-baik orang yang mencukupi adalah orang yang mencukupi aku. Allah maksudnya. Engkau adalah sebaik-baik Tuhan. Tuhan adalah Tuhan. Ini tuan-tuan sekalian munajatnya orang yang berada pada maqam baqa tadi. Ini kan sesuai dengan syariat. Amalkanlah itu. Nah kita kan mengamal, amal sendiri. Wa ka'ibarati ba'dihim hina ya'idhun nas. Dan seperti ibarat sebahagian mereka ketika mereka memberikan mau'izah kepada manusia. Al-Tamkin ini kalau dia berikan nasihat, mau'izah, ungkapan-ungkapan itu semuanya adalah hidayah, irsyad, petunjuk kepada manusia itu. Tidak membingungkan dan tidak membahayakan untuk dipakai. Tak kebodoh untuk dibuatnya. Tak bingung kita mendengar membaca pernyataan-pernyataan mereka itu. Kalau orang fana ini tak turun hujan, ya Allah kenapa engkau tidak turunkan hujan? Apakah engkau takut tumpu? Bahaya teman. Itu hanya keluar dari orang yang ma'zurun. Diuzurkan, dimaafkan. Lalu contoh lagi orang yang sampai di maqam baqa ketika mengkhitab manusia, kata mereka sebahagian, man aqbala 'ala Allah aqbala Allah alaihi. Wa man a'rada 'anillahi a'rada Allahu 'anhu. Wa man kana marratan bimarratin kana Allah kadzalik. Ini nasihat orang yang sudah sampai ke maqamul baqa tadi. Barang siapa yang berhadap kepada Allah, Allah pun akan berhadap kepadanya. Artinya hamba-hamba Allah yang taat, yang beribadah kepada Allah, itu maksud berhadap tadi. Allah pun berhadap kepadanya. Allah berikan dia rahmat. Orang yang taat dan ibadah tadi. Orang yang melupakan Allah, maka Allah akan melupakan. Jadi tuan-tuan sekalian, Syekh Abdul Wahab Al-Naqsyabandi memang dalam banyak sejarah itu disebutkan, jarang beliau itu sebut orang yang alim. Padahal beliau itu pada umur 20 tahun sudah digelar sebagai seorang yang faqih. Setelah faqih, berangkat lagi ke Malaka, belajar 2 tahun. Setelah 2 tahun berangkat lagi menuntut ilmu, di mana? Di Makkah Al-Mukarramah. Zuhud dan kewaraannya tidaklah dipertikaikan lagi. Beliau itu zuhud dan wara. Dan itu ditulis oleh penulis-penulis Melayu. Rumahnya di awal berdiri rumah beliau di Besilap ini, tiangnya batang pinang. Termasuklah lantainya, atap atasnya, dan tepas itulah. Kata beliau, biarlah rumahku cukup umurnya 1 tahun. Setelah itu tukar lagi karena lapuk dia. Biarlah tiangnya tiang yang lembut. Yang lembut itu masuk batang pinang. Tak sampai setahun umur itu. Lembutlah dia, patah. Jadi tentang kealiman beliau, kewaraan dan kezuhudannya tidaklah dipertikaikan lagi. Akan tetapi jarang ulama di waktu itu menyebut gelar-gelar seperti ini. Yang ada tuan-tuan sekalian, kalau sudah terdengar nama beliau, maka berkatalah ulama pada saat itu, bukan satu ulama, banyak ulama memberikan nasihat kepada raja-raja di Sumatera Timur. Apa kata mereka? Wahai tuan raja,
ambillah Tuan Syekh Wahab Rokan itu untuk menjadi guru di kerajaan ini, baik di Labuhan Batu, Kuala ataupun Langkat ini, karena beliau adalah guru yang bertuah. Tak tersebut dah kealimannya, tak tersebut kewaraan dan kezuhurannya, yang selalu disebut adalah guru yang bertuah. Dan tuah beliau ini sampai mati. Maka kami tidak sungkan-sungkan untuk menyatakan kepada hadirin ini, datangnya Tuhan, tamu-tamu bukan karena yang hidup nih. Bahkan kami menjadi mulia karena orang yang mati. Pola hogok kami ini tak ada hogoknya. Banyak salahnya, banyak kurangnya, banyak silapnya, banyak congkaknya, banyak soknya, sombong dan lain-lainnya. Orang kampung bersilam menjadi mulia bukan karena diri orang bersilam itu, dan tidak bisa disebutkan. Mereka menjadi mulia karena dimuliakan orang yang sudah mati. Itu dia Tuhan. Beliau, kalau kita buat satu kajian, beliau ini sudah sampai di maqam yang namanya maqamul baqa. Nasihat-nasihat beliau tak ada yang membingungkan murid-muridnya. Tak ada yang membingungkan murid-muridnya. Dan petuah-petuah sampai sekarang ini diamalkan, baik di kita maupun di Malaysia. Malaysia ini supaya tuan-tuan tahu, lebih dari 85% aliran tarikat muaranya Babu Salam ini. Makanya waktu seminar itu, yang saya undang, yang saya jemput 6 pembicaranya dari Malaysia, semuanya khalifah. Memang sudah profesor, memang sudah doktor, tapi sudah khalifah. Jarang orang yang sudah profesor tapi sudah khalifah. Apa ungkapan beliau? Tuan-tuan bacalah syair sindirannya. Tuan-tuan bacalah wasiat 44-nya. Dongalah munajat beliau. Kami ini orang berdagang. Dosa kami banyak, amalan kurang. Asyikkan dunia pagi dan petang. Harap ya Allah, harap diampuni Allah, amalan kurang. Itu boleh kita amalkan. Pagi dan petang disibukkan urusan-urusan dunia. Kurang kita banyak. Mohon kita kepada Allah pertolongannya, supaya kita dapat meningkatkan amal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi artinya Syekh Abdul Rokan sudah sampai di maqam baqa itu, tuan-tuan sekalian. Kenapa? Nasihat-nasihatnya tidak membingungkan murid-muridnya. Baik wasiat 44, baik itu syair sindiran yang ratusan bait itu, munajat dan lain-lainnya. Itulah dia tuan-tuan sekalian, ya, maqamul baqa. Jadi ada dia ungkapan orang pada maqam fana, ada ungkapan pada maqamul baqa. Orang awam tak ada ungkapannya, cito yang banyaknya. Ya, cito yang banyak. Nah, mudah-mudahan kita nih, kita mengeluarkan satu ungkapan-ungkapan sampai ke tahap kita seperti itu. Mudah-mudahan segala amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa lahiqna bis-shalihin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqan ba'da tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.